Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal. Engkau Allah yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 yang berkata demikian. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tetap berbuat benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Inilah yang dilakukan oleh Obadya, seorang profesional yang takut akan Tuhan. Atau dalam terjemahan lainnya, Obadya adalah seorang yang sungguh taat akan Tuhan. Obadya adalah seorang pejabat istana Raja Ahab. Ahab adalah seorang yang sangat jahat, seorang korup yang hanya mencari kepentingan diri sendiri, serakah, dan seorang penyembah berhala. Masyarakat pada waktu itu juga hidup sebagai penyembah berhala. Namun keadaan seperti ini tidak membuat Obadya mengikuti arus, walaupun ancamannya adalah nyawanya sendiri. Hal ini berbanding terbalik dengan kebanyakan orang pada zaman sekarang yang tidak sedikit demi kepentingannya sendiri, rela menjual imannya kepada Yesus, mengikuti arus demi kenyamanan, keselamatan, dan kepentingan sendiri. Yang paling menyedihkan hal ini juga dilakukan oleh orang-orang yang menyebut dirinya anak-anak Tuhan, bahkan yang dulunya adalah seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Sangat ironis sekali. Orang yang taat kepada Tuhan adalah orang yang tetap melakukan yang benar, sekalipun berada di lingkungan yang tidak benar dan berbeda. Pada waktu itu sedang terjadi bencana kekeringan 3 tahun, tidak turun hujan dan kelaparan melanda seluruh negeri. Ini terjadi karena dosa yang dilakukan oleh Ahab dan rakyatnya, sehingga Tuhan mengirimkan bencana terjadi. Dalam keadaan seperti ini, Raja Ahab malah memikirkan memperkuat kekuatan militernya. Terungkap dalam ayat 5, bagaimana Ahab mengajak Obadya mencari rumput untuk kuda-kudanya. Pada waktu itu kuda digunakan sebagai kendaraan perang. Bukannya bertobat dan mencari Tuhan, supaya bencana kekeringan dan kelaparan dihentikan Tuhan. Arti nama Obadya adalah hamba Allah atau penyembah Allah. Sesuai dengan arti namanya, demikianlah Obadya lebih mementingkan Allah daripada keselamatan dirinya sendiri. Obadya adalah seorang hamba Allah yang menjadi kepala istana dari Raja Ahab yang sangat jahat di mata Allah. Bisa kita sebut saat ini sebagai pejabat negara.
Dalam ayat 3 dan 4 dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 mengatakan, Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja menyelamatkan 100 orang nabi yang akan dibunuh oleh Izebel, lalu menyembunyikan mereka dalam 2 gua yang terpisah, serta mengurus makanan dan minuman mereka. Kita tidak mendapatkan petunjuk berapa banyak uang yang dikeluarkannya untuk memberi makan 100 orang setiap hari pada masa kelaparan. Mungkin itu uang tabungannya selama dia bekerja. Kita bisa bayangkan situasi Obadja pada waktu itu. Tentu tidak mudah mendapatkan makanan yang cukup untuk 100 orang nabi. Tapi apapun kesulitannya, Obadja tetap melakukannya. Belum lagi ancaman nyawa melayang jika Izebel istri Ahab yang jahat mengetahui apa yang dilakukannya. Bisa dipastikan Obadja akan dibunuh. Tapi Obadja tetap melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesional, sehingga Obadja tetap dipercaya oleh Ahab bekerja di istananya. Tidak mudah bagi Obadja menjadi kepala istana pada masa pemerintahan Ahab. Jalan yang paling gampang adalah menurut kepada sang raja tanpa syarat, supaya kedudukannya aman. Namun itu bukan jalan yang diambil Obadja. Dia lebih takut akan Allah ketimbang kepada manusia. Itulah alasannya dia menyelamatkan 100 orang nabi Allah. Obadja seorang komunikator yang baik, sehingga dapat mempertemukan Elia dan Raja Ahab. Dari seorang Obadja kita bisa belajar sebagai seorang yang bisa menjadi penyambung lidah yang berhasil mengajak sang nabi yang terkenal tanpa kompromi itu untuk bertemu dengan Ahab, sehingga Elia tidak dibunuh oleh Ahab, karena Obadja bisa menyampaikan pesan kepada Ahab dengan cara yang baik. Obadja sungguh mampu berkomunikasi dengan sangat baik. Dia bisa berkomunikasi dengan Ahab, Elia, terutama dengan Tuhan. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari hidup Obadja? Kita semua adalah orang-orang yang menyembah Allah. Orang yang menyembah Allah adalah hamba Allah. Setiap orang percaya yang bekerja, apakah sebagai karyawan, pegawai, dimanapun kita berkarya, mari kita lakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Jika atasan kita bertindak melawan kebenaran Allah, tetap gunakan firman Allah sebagai standar kebenaran. Tetap lakukan yang benar meskipun arus sekitar kita tidak berbuat benar. Berdoalah memohon bimbingan Roh Kudus agar diberikan hikmat untuk memilih melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan semua orang. Dengan hikmat Tuhan kita akan bisa menyampaikan pesan Allah dengan cara yang tepat sesuai dengan pimpinan Allah. Karena kita adalah terang di tengah-tengah dunia yang gelap oleh kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan kehidupan Obadja ini, kita disadarkan bahwa ketaatan kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi ketika berada di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kompromi, tekanan, ancaman, bahkan godaan yang menggiurkan. Obadja bisa saja memilih untuk diam, mengikuti arus, atau menutup mata terhadap ketidakbenaran yang ada di sekelilingnya demi kenyamanan, kedudukan, serta keselamatan dirinya. Namun ia memilih jalan yang berbeda. Jalan yang sempit, jalan yang penuh resiko, jalan yang hanya bisa dilalui oleh orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Inilah gambaran iman yang sejati, bahwa ketaatan kepada Allah tidak ditentukan oleh situasi yang mendukung, melainkan oleh keputusan hati yang teguh untuk lebih takut kepada Allah daripada manusia. Dalam dunia kita saat ini, kita juga menghadapi realitas yang serupa dengan Obadja. Tekanan untuk kompromi di tempat kerja, di lingkungan sosial, bahkan di dalam keluarga, ada banyak ajakan untuk mengorbankan iman demi jabatan, demi popularitas, kenyamanan, bahkan demi keamanan diri sendiri.
Banyak orang rela menjual integritas rohaninya dengan alasan demi kebutuhan hidup. Padahal sesungguhnya mereka sedang meninggalkan jalan kebenaran. Tetapi kehidupan Obadya mengingatkan kita bahwa menjadi hamba Allah berarti siap berdiri teguh, siap berbeda dan siap menanggung resiko demi melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bukan hanya itu, ketaatan Obadya juga ditunjukkan dalam tindakan nyata. Ia tidak hanya berkata takut akan Tuhan, tetapi ia berbuat sesuatu yang berisiko besar dengan menyelamatkan para nabi Tuhan, mengurus mereka, memberi makan dan minum, padahal dirinya sendiri juga berada dalam masa kelaparan. Inilah bukti nyata bahwa iman yang sejati selalu diikuti dengan perbuatan yang nyata. Iman yang hidup selalu melahirkan buah ketaatan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Ia juga menjadi teladan dalam hal komunikasi. Ia mampu menjembatani Elia dengan Ahab, sesuatu yang tampaknya mustahil, karena hanya orang yang berhikmat, rendah hati, dan memiliki integritaslah yang bisa dipercaya oleh dua pihak yang saling berseberangan. Dari sini kita belajar bahwa hidup kita sebagai orang percaya seharusnya menjadi jembatan, bukan jurang pemisah, menjadi terang yang menyinari, bukan bayangan yang menutupi cahaya kebenaran. Maka dari itu, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita hanya menjadi orang Kristen di mulut, ataukah kita benar-benar menjadi hamba Allah yang setia di tengah dunia yang semakin jahat? Apakah kita berani menolak arus kompromi yang menyesatkan meski harus kehilangan kenyamanan? Apakah kita masih berani berdiri di pihak kebenaran walaupun harus dianggap berbeda, bahkan mungkin dikucilkan? Ingatlah, ketaatan kepada Tuhan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Tetapi ketaatan juga selalu menghasilkan upah yang kekal, penyertaan Tuhan, damai sejahtera, sukacita ilahi, dan mahkota kehidupan. Karena itu, jangan takut untuk tetap hidup benar, jangan ragu untuk tetap berkata jujur, jangan bimbang untuk tetap menjaga kekudusan. Sebab hidup kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Sama seperti Obadya, mari kita menghidupi iman dengan tindakan yang nyata, menjadi terang dan garam yang memberi pengaruh dimanapun kita ditempatkan. Dan biarlah dunia melihat bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal. Engkau Allah yang mulia dan ajaib, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Allah Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas teladan iman dari Obadya yang Engkau perlihatkan kepada kami hari ini. Seorang hamba-Mu yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan tetap melakukan yang benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Ajari kami ya Tuhan untuk tidak hanyut dalam arus dunia ini, tetapi tetap teguh berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami keberanian
untuk menolak setiap kompromi dosa, kekuatan untuk tetap melakukan yang benar meskipun ada risiko, serta hikmat untuk berkomunikasi dengan baik, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Biarlah iman kami bukan hanya kata-kata, melainkan nyata dalam perbuatan sehari-hari. Melalui hidup kami, orang lain dapat melihat kasih, kebenaran, dan kuasa-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, serta memberkati perekonomian mereka, dan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.